Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Fulde Al Muhajirin, yang saya hormati juga para wakasek serta yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Fulde Al Muhajirin. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di ruang guru untuk melaksanakan atau untuk mengikuti salah satu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Nani Indrawati yang kebetulan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi yang akan disampaikan adalah mengenai budaya positif yang insya Allah akan menambah ilmu bagi kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Nani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMPS 2 Al Muhajirin, yang terhormat para wakasek, Dewan Guru beserta staf TU yang saya sayangi. Di sini saya akan memaparkan atau mendiseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Sudah kenal ya sama saya, jadi tak perlu perkenalan. Untuk selanjutnya langsung saja. Oh iya, terima kasih Bu Moli untuk waktunya dan sudah membantu saya sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu silahkan menjawab setuju atau tidak setuju. Bu Moli bisa dibantu? Oh iya, sebelumnya saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu guru, bukan berarti saya yang paling pintar, tapi kita sama-sama belajar, saling sharing dan mendapatkan ilmu yang baru untuk menambah wawasan kita. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Silahkan Bapak angkat tangan ketika setuju dan angkat tangan ketika nanti tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Oke, terima kasih. Lalu yang tidak setuju silahkan angkat tangan. Oke, terima kasih. Nanti ya untuk penjelasannya. Saya hanya menanyakan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagi yang setuju silahkan angkat tangan. Tidak ada. Oh ada. Terima kasih. Untuk yang tidak setuju silahkan angkat tangan. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan yang setuju angkat tangan. Oke, terima kasih. Yang tidak setuju ada nggak? Tidak ada. Berarti setuju semua ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini untuk pertanyaan pemantik nanti kita akan bisa menjawab itu benar atau tidaknya ketika nanti sudah selesai materi hari ini. Oke, selanjutnya materi diseminasi yang akan saya sampaikan yang pertama itu
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, kita bahas materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kegiatan pertama. Jadi begini aturannya, silahkan berpasangan dua-dua. Cari pasangannya dua-dua, Bapak Ibu. Pak Anjar nggak dapat pasangan. Bambar. Pasangan dua orang. Kalau sudah ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Untuk yang A, silakan ditentukan siapa yang A, angkat tangan. Yang A. Yang A bagian mengepalkan tangan, dan di dalam kepalan tangan itu anggap ada benda yang penting, benda yang dianggap penting untuk kita. Tuh. Lalu yang B berusaha membujuk atau merayu atau dengan cara apapun supaya kepalan tangan itu bisa dibuka. Jadi bagian yang B, bagaimana caranya supaya yang A ini mau membuka kepalan yang berisi hal yang penting buat yang A. Bisa dipahami? Waktunya 1 menit. Jadi hitungan ketiga, Bapak Ibu silahkan bagian yang B berusaha untuk membujuk dengan cara membujuk, merayu, atau yang terakhir nanti dengan cara fisik. Nah, supaya bagian A itu mau membuka kepalan yang berisi hal yang penting. Bisa dipahami? Hitungan ketiga, silahkan Bapak Ibu lakukan. 1, 2, 3. Waktunya 1 menit. Ayo, silakan. Waktunya 30 detik lagi sampai bisa dibuka. Kenapa? Boleh disentuh? Boleh. Buka gak? Terus diapain lagi mengancam kalau udah dibuka? Waktunya habis. Kira-kira mampu membuka nggak bagiannya? Tidak. Dari kegiatan ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kita atau apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini? Yuk, Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Bu Siva? Ayo, kira-kira apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini? Ini apa aja kan ya? Iya, boleh apa aja. Oke, menurut pendapat saya berhubungan dengan pembelajaran, seperti misalnya yang si A ini anak, terus yang si B itu guru. Ketika anak melakukan kesalahan, misalnya ketika kita memberikan hukuman apapun itu yang bertujuan untuk membuat si anak menjadi lebih baik, tapi ketika si anak tersebut tidak ingin membuat perubahan misalnya pada diri sendiri, semampu kita melakukan apapun juga, tetap kalau si anak tidak mau, maka tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu, hasilnya juga tidak. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ibu, luar biasa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi begini, hubungannya dengan materi yang akan saya jelaskan. Bagi yang A atau kontrol dari diri, kontrol dari sesuatu itu hanya bisa kita kendalikan sendiri dari dalam diri kita sendiri. Kontrol itu tidak bisa dipaksa oleh orang lain, tapi yang terbaik itu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Oke, mungkin itu dari kegiatan yang pertama. Sekarang miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan selanjutnya, makna disiplin. Dalam budaya Indonesia, disiplin cenderung difahami sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Seseorang yang disiplin berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Berikutnya, bergotong royong dan kreatif. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Pasti kita pernah menghukum anak, ya nggak Bapak Ibu? Pernah nggak menghukum anak? Pernah. Lalu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi eksternal, berarti dari luar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi motivasi yang berasal dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Lalu dalam diri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari luar. Lalu berikutnya ada juga motivasi dari luar lagi. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang orang lain. Lalu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dari motivasi ekstrinsik. Lalu, tujuan yang ingin kita capai itu motivasi yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan berasal dari orang lain. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi dari dalam diri yang akan kita capai. Oke, selanjutnya hukuman. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hanya sepihak dari guru memberikan hukuman. Lalu hukuman berupa fisik atau verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu langsung dari gurunya. Selanjutnya, Bu Moli. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak jawab mana hukuman dan mana konsekuensi. Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya itu, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena fisik. Lalu berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Luar biasa Bapak Ibu dah mampu menjawab. Lalu berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi hukumannya itu tidak menggunakan sepatu karena salah sepatu. Jadi selama di sekolah tidak menggunakan sepatu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tergantung Konsekuensi. Kalau dia berhubungan dengan pelajaran olahraga, berarti itu merupakan konsekuensi karena merupakan olahraga. Kecuali nanti pada pelajaran matematika baru itu merupakan hukuman. Selanjutnya, nah ini untuk jawaban tadi. Selanjutnya, nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, ini Bapak Ibu dan saya sendiri pasti pernah yang memberikan penghargaan kepada anak. Ketika nanti mencapai target hafalan, nanti akan ada penghargaan. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, pernah. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu aslinya tidak efektif. Lalu yang pertama itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena bukan dari dalam diri, itu merupakan motivasi dari luar, ya eksternal. Lalu yang kedua penghargaan tidak efektif, yang ketiga penghargaan merusak hubungan. Mereka akan saling bersaing dan saling iri dengan temannya. Paling juga dia lagi yang dapat. Lalu berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan karena berusaha-berusu cepat-cepat pengen yang paling awal sehingga ketepatannya kurang maksimal. Berikutnya penghargaan menghukum. Selanjutnya, oke, restitusi. Nah, nanti itu puncaknya kita harus mampu kan tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita nanti harus bisa atau mampu melaksanakan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut lagi. Oke, nah di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nggak kelihatan ya? Jadi intinya kalau hukuman itu negatif dan konsekuensi itu netral karena itu merupakan kesepakatannya. Lalu restitusi itu yang paling positif. Jadi tujuan kita nanti adalah ke restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bapak Ibu kemarin di awal sudah melaksanakan atau sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Ketika di awal belajar. kontrak mungkin. Ya, kalau zaman dulu itu namanya kontrak belajar, tapi sekarang itu diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Untuk langkah-langkahnya, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Jadi kita memberikan kesempatan kepada para siswa terlebih dahulu. Kira-kira kesepakatannya seperti apa yang akan kita gunakan di kelas. Lalu nanti biasanya setelah mereka memberikan pendapat, kita olah lagi. Biasanya kita tempel di papan tulis. Nah, setelah itu kita ambil yang memang cocok yang akan dipakai di kelas. Selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Siswa terkadang melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup, lalu yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Di saat seseorang kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi terjadi atau muncul permasalahan di dalam diri anak tersebut. Selanjutnya. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Di sini saya akan menayangkan sebuah video. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan mana penghukum, yang kedua pembuat
keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang akan kita capai itu posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita simak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa
berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir yang akan kita tuju, yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya.
KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah berpulang ke sekolah, kata bukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video tadi? Sudahkah kita menerapkan posisi terakhir yaitu manajer? Posisi manajer. Sudah kalau sudah kitanya waras. Iya, betul. Kemarin saya sudah beberapa kali melihat ya, yang sudah menerapkan manajer itu seperti Bu Syifa dan Bu Aifitri sama Bu Molly, karena Bu Molly memang sudah lulus dari Guru Penggerak Angkatan 5. Jadi mari Bapak Ibu kita mencoba untuk melakukan posisi kontrol yang kelima, yaitu apa? Manajer. Jangan sampai kita melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum, karena itu membuat anak jadi tersakiti. Jadi kita mencoba belajar sedikit demi sedikit melakukan posisi kontrol yaitu manajer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Bagaimana, kita siap untuk melaksanakan posisi kontrol manajer? Siap. Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba untuk menerapkan posisi manajer di SMPS 2 Al-Muhajirin. Dan semoga para siswa-siswi kita nanti bisa mendapatkan atau melaksanakan motivasi itu akan tumbuh dari dalam diri masing-masing, bukan lagi dari motivasi yang berasal dari eksternal atau dari luar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nani, materi yang luar biasa, kembali mengingatkan saya dan kembali mengisi gelas kita yang kosong. Tujuannya adalah untuk anak, karena pendidikan di kurikulum Merdeka adalah memerdekakan anak, salah satunya dengan membuat anak bahagia dulu. Memang tantangannya kalau tidak mau mencoba adalah kita
selalu terbiasa dengan kebiasaan kita untuk langsung memberi hukuman, langsung menjudge, kemudian langsung memberikan solusi terhadap kesalahan anak. Nah, jadi di posisi manajer itu kita dipaksa untuk memancing anak agar anak dapat menemukan solusinya. Kayak tadi ya Bu Nani ya, yang Naren itu kapan mau nyeting alarmnya pulang sekolah. Kira-kira kalau alarmnya selain alarm siapa yang bangunin? HMA. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Terus ditanya sampai anak dilatih untuk berpikir. Padahal gurunya tidak memberikan solusi. Jadi anak sendiri yang memberikan solusi. Mudah-mudahan saya dan rekan-rekan yang lain, terima kasih Bu Nani ya untuk mencoba menjadi posisi manajer atau posisi yang terbaik sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini bagi yang mengajar, kembali mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Halimatul Adawiyah dari SMP Full Day Al Muhajirin. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif dengan Ibu Nani Indrawati SPD, saya merasa bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana cara menyikapi permasalahan anak. Setelah mengikuti tersebut, jadi saya mengetahui bahwa tindakan terhadap anak itu ternyata kurang tepat, mulai dari masih dengan cara hukuman, masih dengan menyalahkan anak dan juga menyalahkan diri sendiri, ternyata itu belum tepat. Dengan adanya diseminasi ini, saya jadi mengetahui bagaimana kesalahan pribadi seorang guru dan juga bagaimana menyikapi anak. Dan yang terpenting, saya jadi mengetahui bagaimana caranya sebagai kontrol anak dan juga sebagai manajer dalam menyikapi permasalahan-permasalahan anak di sekolah. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Dwi Latania dari kelas 9 Anakel. Alhamdulillah, saya dan teman-teman dan didampingi oleh Bu Nani sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dan saya merasa sangat senang karena sudah terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.